Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, Ibu, dosen, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Haikal Muhammad, mahasiswa dari program studi hukum Universitas Cyber Muhammadiyah Angkatan 10. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang hoax, ujaran kebencian, dan lunturnya nilai-nilai Pancasila di media sosial. Kalau kita lihat sekarang, hampir semua aktivitas kita nggak jauh dari media sosial. Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Pasti ada saja yang dibuka, entah itu Instagram, TikTok, Facebook, atau YouTube. Media sosial memang punya banyak manfaat ketika bisa dapat informasi dengan cepat, berkomunikasi dengan orang lain, bahkan belajar banyak hal baru. Tapi di sisi lain, media sosial juga membawa tantangan yang cukup besar. Salah satunya adalah banyaknya hoax atau berita bohong yang beredar. Selain itu, kita juga sering melihat orang saling menghina, saling menyerang, bahkan menyebarkan ujaran kebencian hanya karena berbeda pendapat. Kalau hal-hal seperti ini terus terjadi, lama-kelamaan nilai yang ada dalam Pancasila seperti persatuan, toleransi, saling menghargai, dan gotong royong bisa semakin berkurang. Karena itu, menurut saya topik ini penting untuk dibahas, apalagi sebagai generasi muda yang hampir setiap hari menggunakan media sosial. Kita perlu memahami bagaimana cara menggunakan media sosial dengan bijak tanpa melupakan nilai-nilai Pancasila. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk membahas bagaimana hoax dan ujaran kebencian bisa menjadi tantangan bagi Pancasila, apa dampaknya bagi masyarakat, serta apa yang kita bisa lakukan untuk mengatasinya. Nah, saya akan mulai masuk ke pembahasan. Poin ke-1 yaitu Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita perlu mengingat kembali apa itu Pancasila. Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang ada di dalamnya mengajarkan kita untuk saling menghormati, menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan bersikap adil terhadap sesama. Indonesia memiliki banyak perbedaan, baik dari suku, agama, budaya, maupun bahasa. Dengan adanya Pancasila, semua perbedaan ini bisa disatukan dalam satu tujuan, yaitu menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Karena itu nilai-nilai Pancasila seharusnya tidak hanya dihafal, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk saat menggunakan media sosial. Nah, poin yang kedua, media sosial di era sekarang. Kalau dibandingkan dengan dulu, sekarang informasi bisa menyebar sangat cepat. Dalam hitungan detik, sebuah video atau berita bisa dilihat langsung oleh jutaan orang. Ini tentu membawa banyak manfaat. Kita bisa mendapatkan informasi tersebut, berkomunikasi dengan orang yang jauh, bahkan mempromosikan usaha melalui medsos. Tapi masalahnya, tidak semua informasi yang beredar itu benar. Banyak orang yang langsung percaya dan membagikan informasi tanpa mengecek dahulu apakah informasi tersebut benar atau tidak. Nah, disinilah muncul berbagai masalah seperti hoax atau ujaran kebencian. Nah, untuk poin yang ketiga, hoax sebagai tantangan Pancasila. Hoax adalah informasi yang tidak benar atau sengaja dibuat untuk menyesatkan orang lain. Mungkin kita pernah menerima pesan di WhatsApp yang isinya menghebohkan dan meminta
kita untuk segera menyebarkan, padahal setelah dicek informasi tersebut tidak benar. Masalahnya, banyak orang yang langsung membagikan informasi tanpa mencari dahulu fakta yang sebenarnya. Akibatnya, masyarakat bisa menjadi panik, salah paham, bahkan tragedi konflik, bahkan menjadi konflik karena informasi palsu tersebut. Kalau dikaitkan dengan Pancasila, penyebaran hoax jelas bertentangan dengan nilai persatuan karena dapat memecah belah masyarakat gitu. Nah, poin yang keempat, ujaran kebencian di media sosial. Selain hoax, kita juga sering melihat ujaran kebencian di media sosial. Contohnya seperti menghina orang lain, mengejek kelompok tertentu, menyebarkan kebencian karena perbedaan agama, suku, atau pilihan politik. Kadang ada orang yang merasa bebas berkata apa saja di media sosial tanpa memikirkan dampak terhadap orang lain. Padahal satu komentar yang bernada kebencian bisa memicu perdebatan panjang, bahkan konflik yang besar. Perilaku seperti ini tentu tidak bisa disatukan dengan nilai Pancasila, terutama sila kedua yang mengajarkan kita untuk menghargai sesama manusia, dan sila ketiga yang menekankan pentingnya persatuan Indonesia gitu. Nah, poin yang kelima, saya akan membahas contohnya yang terjadi di Indonesia. Kita bisa melihat banyak contoh yang pernah terjadi di Indonesia saat masa pemilu, misalnya media sosial sering dipenuhi dengan berita yang belum tentu benar gitu. Banyak informasi yang sengaja dibuat untuk menjatuhkan pihak tertentu yang mempengaruhi opini masyarakat. Selain itu, saat pandemi juga banyak beredar berita palsu tentang vaksin, obat-obatan, dan berbagai informasi kesehatan lainnya. Akibatnya kan banyak masyarakat yang bingung dan sulit membedakan mana informasi yang benar, mana yang salah. Kasus-kasus seperti ini tuh menunjukkan bahwa pengguna media sosial yang tidak bijak dapat memberikan dampak cukup besar bagi kehidupan masyarakat. Nah, poin keenam itu pendapat para ahli. Menurut para ahli itu, salah satu cara yang efektif untuk mengurangi penyebaran hoax adalah meningkatkan literasi digital masyarakat. Artinya masyarakat harus lebih kritis dalam menerima informasi. Jangan langsung percaya bahwa karena informasi tersebut viral atau banyak dibagikan orang lain. Selain itu, pendidikan karakter dan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila juga penting agar masyarakat lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Karena sebenarnya teknologi bukan masalah utamanya, tetapi bagaimana cara kita menyikapinya, menggunakannya. Nah, poin yang ketujuh itu apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, jangan langsung percaya pada informasi yang kita terima. Yang kedua itu, biasakan mencari sumber yang jelas sebelum membagikan suatu informasi. Yang ketiga, menghargai perbedaan pendapat dan tidak mudah terpancing emosi saat berdebat di media sosial, contohnya. Keempat, gunakan media sosial untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat. Kalau hal-hal sederhana seperti ini dilakukan oleh masyarakat atau banyak orang gitu, maka media sosial bisa menjadi tempat yang lebih sehat dan nyaman untuk semua orang. Nah, sebagai penutup, saya akan menyimpulkan dari pembahasan yang sudah saya sampaikan, dapat kita pahami bahwa media sosial memang memberi banyak manfaat, tetapi juga menghadirkan tantangan
bagi penerapan nilai-nilai Pancasila. Hoaks dan ujaran kebencian menjadi dua masalah yang sering kita temui dan dapat mengancam persatuan masyarakat jika tidak ditangani dengan baik. Karena itu, kita perlu lebih bijak dalam menggunakan media sosial, lebih kritis terhadapnya, informasi yang diterima, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih positif, saling menghargai, dan tidak mudah terpecah oleh informasi yang belum tentu benar. Jadi, menjaga nilai-nilai Pancasila itu bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita semua sebagai warga Indonesia. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.